Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir. Ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Untuk melakukan penelitian tersebut. Sehingga hasil penelitian ini sahih. Sehingga hasil penelitian ini valid. Brengsek dan bajingan itu adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang dalam satu circle ini. Salam. Ini Enci Jess ya, Enci Jessica. Kenapa di awal video gue langsung bilang brengsek dan bat? Lu berharap pada gue nggak marah, nggak misu-misu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel tentang hal ini? Menurut kalian aja deh ya. Sampai ari-ari Bapak Jokowi pun diteliti, sampai ke makam keluarganya Bapak Joko Widodo, sampai ke tempat lahirnya Bapak Joko Widodo. Gue nggak ngerti ini satu circle ini mau bikin penelitian itu untuk apa? Mereka mau buat jurnal kah? Lalu ketika mereka mau membuat jurnal tersebut, setelah jurnal tersebut jadi, mau diberi judul apa jurnal tersebut? Mau Ari-ari. seperti apa penelitiannya, mau seperti apa analisanya, mau seperti apa hipotesisanya, mau seperti apa metode penelitiannya, mau seperti apa dan segala macamnya itu untuk apa, keuntungannya apa? Gak sekalian ya circle tersebut meneliti apakah betul Bapak Joko Widodo bernafas menggunakan paru-paru atau bernafas menggunakan hidung atau bernafas menggunakan bronkitis atau bernafas menggunakan hati atau bernafas menggunakan jantung, segala macamnya aja kalian teliti. Gak sekalian tainya Bapak Joko Widodo kalian teliti juga apakah ada cacingnya, terus cacingnya apa, cacing kremi, cacing pita, cacing uget-uget, apa-apa. Sekalian dukun beranak atau bidan atau dokter anak yang melahirkan Bapak Joko Widodo sekalian aja Anda teliti. Ya kan kalau membuat penelitian nggak boleh tanggung-tanggung dong, semuanya dong dari sejarahnya, prasejarahnya sampai saat ininya semuanya harusnya diteliti dong. Terus udah nyampe makamnya Bapak Joko Widodo, apa yang kalian teliti? Kalian menggali makam kuburan keluarganya Bapak Joko Widodo kah untuk meneliti tulang belulang yang masih tersisa di sana kah? Circle tersebut ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud menghina, cuma ya kerudung yang Anda pakai itu seperti mencerminkan kamu ini memiliki roh yang sangat baik. Barat kata kamu menggunakan kerudung tersebut itu seperti kamu adalah orang yang rohani. Ternyata roh halus sayang. Sekali lagi ya disclaimer, gue tidak mendiskreditkan agamanya, gue tidak mendiskreditkan kerudungnya, tapi saya amat sangat geram kesal dengan kelakuan pribadinya. Kalian lihat aja. Lalu gimana hasil penelitian sementara, hasil hipotesis sementaranya apa? Ari-arinya Bapak Joko Widodo palsu kah? Kalau kata gue ya, kalian itu bukan peneliti, kalian itu sakit berobat Sakit sayang. banget. Circle-nya mereka itu Berobat bukannya salah sayang. satu dari mereka itu adalah seorang dokter ya. Saya mau nanya deh, Bu dokter ini tidak praktek, tidak membuka praktek, tidak bekerja kah? Maukah Anda jabatan Anda atau lisensi Anda itu terbuang sia-sia? Anda susah payah mendapatkan gelar dokter lalu gelarnya dipergunakan dengan sia-sia. Gue bener-bener gak nyangka sih sampai sejauh ari-ari loh ya. Ini bener-bener di luar ekspedisi luar angkasa. Menurut gua NASA, BMKG pun juga tidak dapat memprediksi ini semua. Yang terpenting mereka ini adalah Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Bingung itu ibu-ibu yang ngomong dengan PD-nya itu tuh kenapa sih sama Pak Jokowi? Gue jadi penasaran deh, apakah mereka dulu memiliki cinta segitiga? Apakah dulu si ibu dokter ini cintanya ditolak? Apakah ibu ini memang mencintai Bapak Joko Widodo tapi sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap memilih Ibu Iriana? Apakah seperti apa ini ceritanya ini? Tapi kalau gue jadi Pak Jokowi, jelas gue akan milih Ibu Iriana daripada si dokter ini. Ari-arinya Pak Jokowi mau diteliti. Dulu masalah ari-ari diteliti itu cuma jokes netizen. Komentar netizen ya. Nanti jangan-jangan ari-arinya Pak Jokowi diteliti. Sama gerombolan sakit jiwa malah diteliti beneran. Emang pantes kalau gerombolan ini dinamakan gerombolan sakit jiwa. Bukan sakit hati, tapi sakit jiwa. Dan Tifa ini dia itu penampilan rohani, tapi aslinya teman-teman, aslinya roh halus. Roh halus. Semoga Pak Jokowi selalu diberi kesabaran dan kesehatan menghadapi serangan dari gerombolan orang sakit jiwa ini, Pak. Nah, coba dulu kita dengarkan si Betina pembohong ini kan. Betina umum. Hanya ijazah dengan kuburan keluarga Bapak Jokowi lagi ditelusuri orang ini atau diteliti. Sudah ikut ari-ari waktu Bapak Jokowi lahir itu ditelusuri mereka, mau diteliti. Ngerti nggak saudara-saudaraku arti ari-ari itu? Kalau bahasa Medan anggi-anggina. Nah itu yang ditelusuri si Betina pembohong ini. Ya, yang tidak punya akhlak ini. Udah ikut waktu Bapak Jokowi lahir, dia telusuri ari-arinya. Ya kan? Luar biasa kan orang ini kan? Tapi katanya peneliti ini, yang diteliti orang ini semua hanya keluarga Bapak Jokowi tanpa enggak diizinkan.
pundak sendiri mereka mengatakan bahwa orang itu meneliti keluarga Bapak Jokowi dari mulai ijazah, dari makam keluarganya sampai Pak Jokowi lahir, hari-harinya dicari mereka. Luar biasa kan? Tapi ini terjadi karena apa? Karena penegak hukum kita di negara ini lemah, membiarkan manusia-manusia seperti ini, ya kan? Jadi tambah kemana-mana ini mereka ini sudah tambah liar ini, benar-benar sudah liar ini. Jangan satwa lihat. Di logika kami rakyat Indonesia ini lagi sifat dan wataknya pada pembohong ini. Betul, Bu. Busuk luar biasa, ya kan? Betina laknat yang tidak tahu malu. Sampai hari-harinya Bapak Jokowi waktu lahir kamu nyari-nyari juga. Luar biasa kamu betina pembohong. Semua cara kamu halalkan demi menjatuhkan Pak Jokowi dan Gibran. Memang sih Bapak Jokowi diam-diam aja dengan keluarganya, semuanya dengan anak-anaknya. Tapi kami pendukung setia Bapak Jokowi inilah yang menjadi marah dan gelisah melihat manusia-manusia pembohong ini. Ya kan? Makanya aparat hukum kita atau penegak hukum kita yang ada di bangsa ini secepatnya lah proses manusia pembohong yang membuat kegaduhan di bangsa ini dan memecah belah kesatuan rakyat Indonesia. Ini perlu, ini harus segera dihukum atau dipenjarakan. Ini adalah suara kami dari rakyat seluruh Indonesia yang tahu kebenaran dan pendukung setia Bapak Jokowi. Salam dari saya. Sudahlah. Nggak ada yang bisa berbantahan sama satu orang ini, gerombolannya mereka. Nggak ada. Meskipun didatangkan pakar dari dunia internasional untuk menjelaskan orang-orang ini, terus melu orang waras. Mereka itu punya aturan sendiri. Lewambene cewangkeme cuwocote itu keluar-keluar seperti itu, golek aturan sendiri. Nggak bisa. Orang yang nggak waras itu nggak bisa disalahkan, guys. Percuma kita buang-buang energi hanya untuk nyari panggung, ngasih panggung orang-orang itu. Dia tidak merasa bersalah, terutama Tifa itu dokter opo gitu loh. Sampai meneliti kuburan itu pun dia nggak terima. Dokter Roharus. Mereka dihina, dijelekkan namanya nggak terima. Lo gitu loh, sing jelekkan orang lain, menghakimi Jokowi dan yang lain. Pokoknya menurut mereka seluruh rakyat Indonesia, walaupun pejabatnya, walaupun pakar-pakarnya itu kabeh dianggap goblok, kabeh dianggap orang genah. Sing genah gerombolane kuwi dhewe. Yang hanya pikirannya waras gur dia sendiri. Hanya dia sendiri yang mendapatkan ijazah asli. Hanya Tifa sendiri yang mendapatkan ijazahnya juga asli seorang dokter. Setauku dokter ini ora ono kaya Tifa kayak gini, nggak ada yang kayak Tifa kayak gini nih. Iya, Pak. Cuman masalahnya tuh tadi, kalau orang waras itu paham, sing nggak waras itu ngeyel. Walaupun didatangkan pakar toh, tetap ngeyel begitu loh. Meskipun Gibran atau Pak Jokowi ngasih ijazahnya di matanya dia, itu panggah mereka nggak percaya. Pasti itu lawang hatinya sudah busuk, hatinya sudah tertutup. Jadi hanya untuk panggung aja. Aiman itu yang ngono. Tuh, Aiman disalahin lagi. Sampai sekarang. Nah, kayaknya Aiman ini pro ide. Heran saya itu loh. Pokoknya dikasih panggung dia semakin semakin tambejan, semakin rawaras. Pokoknya seluruh rakyat Indonesia menurut dia ini gak waras, hanya dia aja yang waras, guys. Jadi percuma masih awak dewe, meskipun kita menjelaskan nganti berbusa mulutnya, dia gak akan percaya. Percuma, hanya penjara,
hanya pengadilan yang bisa menutup mulutnya, hanya untuk sementara. Tapi nanti kalau keluar, ya keluar lagi gitu loh. Gus Nur juga gitu. Penelitian menurut kita itu seranggana tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, tidak sesuai dengan legalitas dari sebuah lembaga penelitian, itu juga dibantahkan stop. Seperti kita ngomong sama orang yang ininya nggak waras itu piye yo, masih dikandani sampai muru toh, sampai domble mulutnya, yo tetap mereka itu yo seperti itu, gemes jane. Tapi kenapa ya Pak Prabowo yo diem aja? Polisi lo kok gak enek sing nangkep, ya ampun, dibiarkan berkoar-koar kayak gini. Duh, iki jane kok nyelukno Pak Purnomo iki disuntik injeksi ngono wis mungkin wis meneng kali ya. Ya ampun, tobat. Kok ada orang seperti ini? Terus kita tuh sudah nyadar, lihat dari matanya, lihat dari rambutnya itu udah nggak sehat. Nggak ada yang bisa menyalahkan dia, nggak ada.